Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, tempat kita menggali inspirasi dari kisah para sahabat Rasulullah. Hari ini kita akan menyelami kisah Ammar bin Yasir, salah satu sahabat paling tabah yang pernah hidup. Ia berasal dari keluarga pertama yang disiksa karena keimanan mereka kepada Islam. Kisahnya bukan hanya tentang ketabahan dan pengorbanan, tapi juga tentang cinta sejati kepada Allah dan Rasul-Nya di tengah ujian yang menyakitkan. Jangan lupa klik like, komentar, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Ammar bin Yasir berasal dari kalangan budak. Ayahnya Yasir berasal dari Yaman dan ibunya Sumayyah binti Khayyat adalah wanita tua dan lemah yang akhirnya menjadi syahidah pertama dalam Islam. Mereka tinggal di Mekah, dan ketika Islam datang, mereka termasuk golongan pertama yang menerima risalah Rasulullah SAW. Namun keimanan mereka langsung dibayar mahal dengan siksaan yang kejam. Keluarga Ammar menjadi sasaran empuk kaum Quraisy karena status mereka yang rendah. Mereka dijemur di tengah padang pasir, dirantai, dicambuk, dan dibiarkan kelaparan. Rasulullah SAW lewat dan hanya bisa mengatakan, "Sabran ya ala Yasir, fa inna mau'idukumul jannah." Sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat kalian adalah syurga. Ibunya Sumayyah dibunuh dengan kejam oleh Abu Jahal. Ia menjadi syahidah pertama dalam Islam. Ayahnya pun meninggal karena siksaan. Ammar sendiri dipaksa untuk mengingkari Islam, dan dalam kondisi lemah dia akhirnya mengucapkan kalimat kufur hanya di lisan agar dihentikan dari penyiksaan. Ia sangat menyesal dan menangis menghadap Rasulullah SAW. Namun Rasulullah SAW menjawab, "Jika mereka ulangi siksaan itu padamu dan kau ulangi lagi ucapanmu, tidak apa-apa." Allah pun menurunkan surah An-Nahl ayat 106 sebagai pembelaan bagi Ammar. Ammar bukan orang biasa. Meski tubuhnya lemah karena luka siksaan, jiwanya luar biasa kokoh. Rasulullah SAW sangat mencintai Ammar. Dalam satu hadis, Ammar dipenuhi keimanan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ammar bersama kebenaran dan kebenaran bersama Ammar. Dia akan dibunuh oleh kelompok yang memberontak. Hadis ini menjadi nubuat Rasulullah tentang masa depan Ammar di masa fitnah. Ammar selalu ikut berjuang di medan perang, dari Badar, Uhud hingga Khandaq. Ia bukan sahabat yang hanya ikut duduk dalam halaqah, tapi turun langsung mengangkat senjata. Ketika umat Islam mengalami ujian perpecahan setelah wafatnya Rasulullah, Ammar memilih untuk selalu bersama kebenaran. Di masa Khalifah Umar, Ammar diangkat sebagai gubernur Kufah. Ia dikenal adil dan sederhana, meski tidak lama kemudian digantikan karena tuduhan yang tak berdasar. Inilah bagian paling emosional dalam hidup Ammar saat pecahnya perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Ammar berdiri teguh di pihak Ali bin Abi Thalib karena keyakinannya akan kebenaran. Ketika Ammar hendak maju ke medan perang, ia berkata, "Hari ini aku akan bertemu dengan kekasihku Rasulullah dan para sahabatnya." Ia gugur dalam perang Siffin, dan saat kabar ini sampai ke telinga Muawiyah, ia pun terdiam karena mereka semua tahu sabda Nabi, Ammar akan dibunuh oleh kelompok pemberontak. Apa yang kita warisi dari Ammar bin Yasir? Ketabahan luar biasa dalam menghadapi fitnah dan tekanan, kejujuran dan keberanian menegakkan kebenaran, keimanan yang tak bergeser meski tubuh disiksa, dan semangat untuk tetap bersama Rasul dan para sahabat dalam perjuangan. Ia adalah simbol keteguhan iman dan pengingat bahwa kebenaran tak selalu datang dari pihak yang kuat secara duniawi. Sahabat semua, hari ini banyak orang yang goyah hanya karena hinaan kecil atau cobaan ringan. Namun lihatlah Ammar bin Yasir disiksa, kehilangan kedua orang tuanya, tapi tetap bertahan di jalan Allah. Jika kita tak mampu seperti Ammar dalam tubuh dan luka, setidaknya mari kita meneladani keteguhan jiwanya. Coba tuliskan di komentar pelajaran apa yang paling menyentuh hati kamu dari kisah ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel ini agar kamu terus mendapat kisah-kisah inspiratif dari para pejuang iman.
Sampai jumpa di episode kisah sahabat selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.